Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, pernahkah kita mendengarkan suatu premis seperti ini? Biar sebentar, yang penting berkualitas. Nah, apakah premis seperti ini berlaku dalam mendidik anak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan lebih dulu arti kualitas dalam berelasi dengan anak. Berelasi dengan anak dikatakan berkualitas ketika dalam relasi tersebut kebutuhan anak dapat dipenuhi. Kebutuhan anak tentunya bukan kata asing bagi kita sebagai orang tua. Semenjak kita menjadi orang tua, kebutuhan anaklah yang menjadi prioritas kita. Semenjak kita menjadi orang tua, hampir setiap hal yang kita putuskan mempertimbangkan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan anak-anak kita. Memenuhi kebutuhan anak sudah berdarah daging dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Sehingga mungkin terkesan agak bertele-tele atau mungkin membosankan ketika kita misalnya sekarang ini membicarakan hal ini. Namun apakah kebutuhan anak yang ada dalam benak kita benar-benar menjadi kebutuhan anak? Apakah yang kita lakukan dalam perjumpaan dengan anak membuat anak merasa terpenuhi kebutuhannya? Kekeliruan dalam memahami kebutuhan anak akan menimbulkan gap antara anak dengan orang tua. Orang tua merasa telah mengutamakan kebutuhan anak, namun anak tak merasa kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya. Gap ini dapat mengurangi, bahkan pasti mengurangi kualitas relasi orang tua dengan anak. Lovely Parents, ada 5 kebutuhan anak yang paling mendasar, dalam arti yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kelima ini harus ada jika kita mengharapkan anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Karena itu, semua ini harus tersedia dalam membangun relasi yang berkualitas dengan anak. Nah, dalam episode kali ini kita membahas kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan anak akan rasa aman. Rasa aman di sini tidak hanya dalam artian fisik semata, tetapi juga psikis dan intelektual. Rasa aman akan membuat anak lebih mudah mengekspresikan dirinya, lebih mudah membuat anak berkembang dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Rasa aman ini dibangun melalui relasi anak dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kita sebagai orang tuanya. Mencukupkan kebutuhan anak akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal akan membangun rasa aman. Kebutuhan dasar ini bukan saja memenuhi kebutuhan tubuh anak atau fisik anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan anak akan rasa aman. Perjumpaan orang tua dengan anak dalam proses menyediakan kebutuhan dasar ini dapat membangun relasi yang berkualitas. Saya menduga, sekali lagi saya menduga, sebagian besar dari orang tua atau dari kita akan mengatakan, wah, untuk yang ini sih kebutuhan anakku sudah terjamin. Tapi tunggu dulu. Sebab rasa aman ini terkait juga dengan keadaan psikis anak. Adanya tempat tinggal yang nyaman belum tentu membuat anak mendapatkan rasa aman. Hal ini dapat terjadi kalau ada orang-orang di sekitar rumah misalnya yang sering melakukan ancaman kepada anak. Dan kita tahu, ancaman ini populer diterapkan dalam mendidik anak-anak karena dirasakan efektif. Harapan yang diinginkan untuk anak lakukan dapat tercapai dalam waktu yang singkat ketika anak diancam. Misalnya, pernyataan seperti ini. Kalau kamu tidak menghabiskan makanan kamu akan ditinggal atau kamu tidak akan diajak pergi. Ancaman ini pasti membuat anak akan makan dan akan segera menghabiskan makanannya. Atau kalau mama tidak kerja,
kita tidak akan dapat pergi ke mall untuk beli ini dan itu lagi. Atau kalau papa tidak pergi kerja, kita tidak bisa makan. Ancaman ini pasti membuat anak bersetuju ditinggal pergi oleh mama dan papanya. Nah, loving parents, ancaman mungkin dapat menolong kita mendapatkan yang kita harapkan, tetapi tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan anak akan rasa aman. Jika kita ingin perjumpaan dengan anak berkualitas, maka kita perlu menghindari ancaman. Dan untuk itu diperlukan kesediaan untuk mendengarkan dan membimbing agar anak mendapat tambahan pengertian dan cara pandang yang baru. Lovely parents, rasa aman juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan intelektual anak. Proses belajar dalam diri anak tidak lepas dari kesalahan. Kita tahu itu. Karena itu, kita harus berusaha agar anak merasa aman ketika ia melakukan kesalahan. Hukuman menjauhkan anak dari rasa aman ketika ia melakukan kesalahan. Padahal, sekali lagi, melakukan kesalahan adalah bagian dari proses perkembangan intelektual anak. Karena itu, kesalahan anak perlu diakomodir, perlu diarahkan, dan ini tentu saja memerlukan kesediaan kita sebagai orang tua untuk sabar melakukannya. Lovely parents, membangun relasi yang berkualitas tanpa memenuhi kebutuhan anak akan rasa aman adalah sesuatu yang mustahil. Jadi, apakah mungkin terbangun relasi yang berkualitas tanpa kuantitas waktu yang memadai? Saya kira Anda sudah bisa menjawabnya. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.